Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PT Kereta Api Indonesia mencatat sejak bulan Januari 2020 hingga Oktober 2020 ini terdapat 215 kecelakaan di perlintasan sebidang kereta api. Lantas bagaimana sejatinya aturan warga di perlintasan kereta dan bagaimana antisipasi pihak KAI untuk meminimalisir pelanggaran di perlintasan kereta? Kita akan membahasnya bersama VP Public Relations KAI Joni Martinus dan juga bergabung bersama kami anak muda inspiratif dari komunitas pecinta kereta api Banten, Abda Abdul Somad. Pak Joni, Mas Abdul, selamat siang, selamat bergabung di Newsline. Selamat siang Mbak, dan selamat siang semuanya. Ya, baik, saya ke Pak Joni dulu ya Mas Abdul. Pak Joni, kalau dari catatan KAI nih ya, sejauh ini ada berapa pelanggaran perlintasan kereta api yang tercatat selama tahun 2020? Ya, kalau kita bicara pelanggaran di perlintasan sebidang kereta api, ini sangat banyak sekali, Mbak. Kami mencatat sudah lebih dari ribuan pelanggaran ya, karena pelanggaran itu sangat bervariasi. Mulai dari ketika sirine sudah berbunyi, kemudian masyarakat atau pengendara jalan raya masih menerobos rel atau pintu perlintasan, itu merupakan pelanggaran. Ketika palang pintu sudah siap-siap untuk diturunkan atau untuk ditutup, kemudian masyarakat pasti nyelonong melewatinya, itu juga pelanggaran. Kemudian ketika sirine sudah berbunyi, pengendara tidak berhenti, tidak menoleh kanan dan kiri, itu juga pelanggaran. Nah, memang kalau kita bicara pelanggaran ini sangat variatif dan sangat banyak. Cuma memang ada pelanggaran tersebut yang mengakibatkan kecelakaan, ada pelanggaran tersebut yang tidak mengakibatkan kecelakaan. Maka dari itu kami melihat bahwa sepanjang 2020 ini ada 215 kecelakaan yang terjadi di pintu perlintasan, baik itu di perlintasan yang dijaga maupun yang tidak terjaga. Baik, Pak Joni, kalau sejauh ini ya dari catatan PT KAI ada berapa perlintasan yang memang tanpa palang pintu begitu Pak? Ya, kami mendata ya, ada total 4.680 perlintasan yang tersebar di wilayah kerja PT Kereta Api, baik di Jawa maupun Sumatera. Nah, dari 4.680 itu, 3.438 itu merupakan perlintasan yang tanpa palang pintu. Dan ini memang rawan sekali terjadi kecelakaan apabila masyarakat tidak betul-betul disiplin mematuhi rambu-rambu di perlintasan. Tentu ini kami sangat berapresiasi ketika teman-teman Mas Somad melakukan sosialisasi bahu-membahu melakukan penegakan disiplin di perlintasan. Ini bagian dari upaya kita semua dalam rangka membangun budaya untuk tertib di perlintasan. Baik Pak Joni, saya ke Mas Abdul Somad. Mas Abdul Somad, apa saja yang dilakukan, kegiatannya apa saja dari teman-teman komunitas pecinta kereta api Banten ini? Yang pertama, kami adalah dari komunitas kereta api yang memang pada dasarnya mencintai segala sesuatu yang hubungan dengan kereta api. Jadi kalau ditanya apa yang membuat kami peduli, yaitu karena kecintaan kami, sehingga kami melakukannya dengan ikhlas dan senang hati. Yang kedua, sebagai pecinta kereta api, kami akan selalu mendukung PT KAI sebagai perusahaan penyedia transportasi KA untuk menciptakan perjalanan yang aman dan mengedepankan faktor keselamatan. Jadi kegiatannya apa nih, Mas Abdul? Kegiatannya apa saja nih? Bentuk kecintaan terhadap kereta api apa saja? Bentuk kegiatannya itu ya kita melakukan gebiar di sudut perlintasan, Mbak, yang pada dasarnya tujuannya itu untuk menghimbau untuk pengendara untuk selalu disiplin di perlintasan untuk tidak menerobos palang pintu KA. Caranya bagaimana, Mas Abdul sebagai anak kelas 3 SMA ya? Ini caranya bagaimana? Iya, Pendekatan seperti apa yang dilakukan?
Caranya di kegiatan itu kita memberikan spanduk, terus poster dan pengeras suara pada pengendara untuk menghimbau untuk tidak menerobos, Mbak. Baik, saya kembali ke Pak Joni. Pak Joni melihat masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat Indonesia terkait dengan urusan disiplin ya saat berlalu lintas. Apakah PT KAI terpikir untuk melakukan sebuah terobosan berupa kampanye yang sifatnya mungkin berbeda sebagai strategi komunikasi untuk mengedukasi masyarakat? Ya, kalau kita bicara perlintasan sebidang ya, tentu kita bicara tentang keselamatan perjalanan kereta api. Maka tentu ini menjadi prioritas kami untuk beraksi di pintu perlintasan sebidang. Di antaranya kami melakukan penutupan yang memang sangat membahayakan kereta api, Pak. Kemudian yang kedua tentu kami melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Karena kita tahu sendiri bahwa ketika terjadi perpotongan perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan raya, maka itu merupakan tanggung jawab kita semua, baik tanggung jawab pemerintah pusat, teman-teman kepolisian, dinas perhubungan maupun Pemda setempat. Karena sekali lagi bahwa prasarana perkereta-apian itu bagian dari kewenangan pengelolaan dari pemerintah. Nah, tentu kolaborasi antara kami sebagai operator dan regulator itu tentu sangat kita optimalkan dalam rangka menjaga keselamatan perjalanan kereta api. Dan selain itu juga kami sangat mengapresiasi sekali lagi, kami sangat selalu mensupport teman-teman relven, kami menyebutnya relven, teman-teman Mas Somad ini, karena yang secara rutin, secara berkelanjutan di hampir di semua daerah mereka melakukan kegiatan-kegiatan penegakan disiplin perlintasan untuk menanamkan budaya bahwa mematuhi rambu-rambu di perlintasan kereta api itu sangat penting untuk menjaga keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Jadi itu yang kita lakukan. Baik. Pak Joni, menurut Anda faktor apa yang paling berperan, yang paling utama yang menyebabkan bahwa sebagian masyarakat di Indonesia itu belum paham bahwa kalau kereta api itu perlintasannya memang khusus. Kalau mobil atau kendaraan yang lain masih bisa menghindar, ada jalan lain. Tapi kalau kereta api ya jalanannya cuma satu-satunya itu. Nah, apa faktor yang paling mengemuka ya Pak ya, sehingga kok tidak masuk di benak dan alam kesadaran masyarakat terkait hal tersebut? Ya, memang pertama faktor kesadaran ya, bagaimana masyarakat kita, kami melihat di sini bagaimana masyarakat kita belum memiliki kesadaran yang tinggi terhadap bahayanya ketika melanggar rambu-rambu di perlintasan. Maka dari itu kami ketika bicara tentang faktor kesadaran ini, kami memiliki beberapa solusi. Pertama tentu solusi tentang sosialisasi di perlintasan, yaitu solusi budaya. Bagaimana kita menanamkan budaya disiplin ini, budaya kesadaran ini di tengah masyarakat. Selain ada dua solusi lainnya yang kami tawarkan, yaitu solusi hukum. Bagaimana kita harus membuat jera, ada efek jera bagi masyarakat yang melanggar rambu-rambu ini dengan penegakan solusi hukum. Karena kita tahu sendiri bahwa menurut undang-undang apabila terjadi pelanggaran di pintu perlintasan, maka itu ada sanksi pidana yang menanti di situ atau denda yang menanti di situ. Nah, ini harus kita tegakkan apabila kita ingin membuat efek jera dan memberikan edukasi yang lebih tajam kepada masyarakat. Dan selanjutnya yang ketiga adalah solusi infrastruktur. Kita terus mendorong dan selalu berkoordinasi bahwa sebaiknya memang tidak ada atau mengurangi perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalur jalan raya. Itu yang kita lakukan. Baik, Pak Joni Martinus, VP Public Relations PT KAI, dan juga Mas Abdul Somad dari Komunitas Pecinta Kereta Api. Terima kasih sudah bergabung di Newsline. Selamat beraktivitas kembali.